Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Tayyib ayyuhal ahibba'i fillah, kaifa halukum jami'an? Arju minallah ayyudhima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah awqatakum fi kulli khairin. Naam. Insyaallah fi hadzal yaum sanata'allam wa natahaddath amma yata'allaq bil musnad wal musnad ilaih. Naam. Walakin qabla an nadkhul fi hadzal dars haya naftatih awalan bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kali ini kita akan belajar meneruskan yang kemarin tentang apa itu musnad dan juga musnad ilaih ya. Sebagian saya ulang, sebagian saya tambahi. Nah, ini insya Allah dengan mengulang tidak ada ruginya ya. Kata para ulama, al-asya idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu semakin diulang-ulang maka akan semakin menancap ke dalam hati. Insya Allah dengan mengulang-ulang ini ilmu kita semua akan semakin masuk dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Baik. Nah, ini pokok pembahasan ini minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya, apa itu definisi musnad, ta'riful musnad, kemudian mawadhi'ul musnad, ya letak-letaknya musnad, kemudian at-taqdim wat ta'khir. Ini yang mungkin saya tambahkan. Jadi mendahulukan dan juga mengakhirkan musnad. Ini kemarin saya sudah sampaikan ya. Apa itu musnad? Yaitu perkara yang disandarkan kepada yang lain, namanya musnad. Mahmudun jalisun, kata jalis atau duduk ini sebagai khobar dan dia merupakan sesuatu perbuatan yang disandarkan kepada mahmud, namanya musnad. Adapun yang disandari oleh sebuah perbuatan namanya adalah musnad ilaih. Jadi perkara yang disandari namanya musnad ilaih. Mahmud itu kan disandari oleh sebuah perbuatan, perkara yang menjadi tempat disandarkannya sebuah perbuatan namanya musnad ilaih. Adapun jalis ini adalah perbuatan yang disandarkan kepada mahmud, namanya musnad. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, ini ada kemarin ya letak-letaknya musnad di fi'il tam, fi'il yang tam itu ya fi'il selain amil nawasikh ya, selain kana wa tuha itu. Fi'il tam saya azumat ya. Azumat dzunubi, misalnya telah besar, telah menjadi banyak, azumat dzunubi, dosa-dosaku. Misalnya qala mahmudun, qala telah berkata, mahmudun mahmud. Qala ini artinya musnad ya, dia fi'il. Ya, alim tu ini alima ini artinya fi'il. Tunya ini fa'ilnya, nanti namanya musnad ilaih, menyandarkan pengetahuan kepada saya. Alima artinya mengetahui, tu saya. Ini alima ini kan berarti sebuah pengetahuan yang disandarkan kepada tu, kepada saya. Ini artinya tu ini saya berarti sebagai yang disandari atau musnad ilaih. Pengetahuannya alima, fa'ilnya itu namanya musnad. Yarju juga sama, mengharapkan. Kemudian khabar mubtada, kemudian isim fa'il, isim yang bermakna fi'il seperti amin artinya istajib ya. Amin istajib. Sohin. Sod dengan hak artinya uskut, diamlah kamu. Itu banyaklah. Hayhata artinya ba'uda. Ya, sebagaimana fi'il ini dia sebagai musnad perbuatan, maka isim fi'il yang menggantikan fi'il, isim-isim yang bermakna seperti fi'il yang menggantikan fi'il ini juga menjadi musnad. Nah, kemudian masdar yang menggantikan fi'il juga sama. Sa'yan fil khair artinya is'i. Artinya berbuatlah kamu dalam kebaikan. Sa'yan fil khair artinya dari kata sa'a is'i artinya berbuatlah kamu. Cuman pakai masdar yang menggantikan fi'il amar. Baik. Kemudian khobar amil nawasikh. Misalnya kana Zaidun qa'iman. Qa'iman itu sebagai musnad ya. Dia
berdiri yang disandarkan kepada Zaid. Karena Zaidun qa'iman. Tadi Zaid berdirian begitu. Nah, adapun isimnya kan nanti namanya musnad ilaih, isimnya akhbar an-nawasih. Contohnya ini yang inna ya. Inna afwaka a'zam min dzambi, ya Allah, inna afwaka, sesungguhnya ampunanmu, a'zamu, itu lebih agung, min dzambi, dari dosaku. Kata a'zamu ini kan lebih besar. Apa yang lebih besar? Yang disandarkan kepada dosa ya artinya. Kepada ampunan. Apa yang besar? Ampunan. Ini yang disandari, kan begitu. Adapun keagungan ini pekerjaannya. Maka ini khobarnya inna ini menjadi musnad. Adapun isimnya inna namanya musnad ilaih. Baik. Jadi ini isim fi'il, udah saya ulang lagi. Baik. Kemudian musnad ilaih ini kemarin belum saya jelaskan nih. Ini ada fa'il ya, in 'azumat dzunubi. Dzunubi ini fa'il. Seandainya dosaku sangatlah banyak, in 'azumat, seandainya besar atau banyak, dzunubi, dosa-dosaku. Nah, ini dia sebagai musnad ilaih atau fa'il yang disandari oleh banyak. Apa yang banyak? Dosa-dosaku. Ini yang begitu. Ini musnad ilaih, ini musnad naibul fa'il, mubtada. Kemudian isim-isim dari amil nawasih. Inna afwaka. Afwaka ini dia sebagai apa? Musnad ilaih yang disandari oleh a'zam, ya. Agung, besar. Agung, apa yang agung? Afwaka, ampunanmu ya Allah. Nah ini apa namanya? Ini namanya musnad ilaih, ini musnad. In kana la yarjuka illa muhsinun. Nah, ini apa namanya? Musnad ilaih diakhirkan. Khobarnya kana didahulukan. In kana, seandainya, la yarjuka, tidak bisa mengharapkan kepadamu, illa muhsinun, kecuali hanya yang baik saja. Kata illa muhsinun ini sebagai isimnya kana dan dia sebagai musnad ilaih, kan begitu. Artinya ini yang disandari kepada layar juga. Baik. Kemudian ini beberapa tempat mendahulukan musnad, mendahulukan musnad ilaih, taqdimul musnad ilaih. Itu ada beberapa keadaan. Sebenarnya tidak ada keharusan ya. Bisa apa namanya, musnad ilaih diawalkan atau diakhirkan, ini tidak ada keharusan. Walaupun kebanyakan namanya musnad ilaih itu diawalkan karena dia yang disandari oleh, artinya butuh penjelasan, kan begitu. Baik, seperti mubtada, kan begitu. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Adapun beberapa tempat yang menjadikan musnad ilaih itu harus disebutkan di awal, itu yang pertama adalah ketika hendak bersegera memasukkan perasaan gembira di hati pendengarnya. Contoh kemarin ya, najahuka fil imtihani fi awwali qa'imatin najihin. Najahuka, kelulusanmu, keberhasilanmu, fil imtihan, dalam ujian, itu fi awwali qa'imatin najihin, itu berada di daftar pertama orang-orang yang lulus. Najahuka, lulusmu itu loh, artinya lulusmu itu disampaikan di awal supaya dia langsung seneng, saya lulus gitu. Jadi itu namanya untuk bersegera menyampaikan perasaan gembira. At-ta'jil bi'idkhalil farah ila nafsis sami'. Kalau ini at-ta'jil kebalikannya, bi'idkhalil huzni ila nafsis sami', kurang lam. Ya, bersegera untuk menyampaikan rasa sedih kepada pendengarnya. Contohnya as-sijnu hakama bihil qadhi, penjara itu sudah ditetapkan oleh qadhi, ini oleh hakim. Ini kita sampaikan kepada orang yang dia zalim. Penjara dulu sudah diputuskan. Nah, artinya supaya dia kaget dulu gitu, supaya dia sedih dulu. Nah, ini artinya untuk bersegera memasukkan rasa sedih kepada dia, susah kepada dia.
orang yang zalim. Baik. Lanjutannya at-tabarruk, ya, meminta keberkahan seperti ismullah ista'antu bihi. Ismullah, dengan asma Allah, ista'antu, saya minta tolong, bihi, dengannya. Artinya ini ismullah ini didahulukan supaya apa? Litabarruk, untuk mengambil berkah dengan asma Allah. Ini mubtada, ya. Kemudian untuk takhsis iyyaka na'budu, aslinya na'budu iyyaka, tapi nanti ada dalam balaghah ada lagi nih, ya. Di antaranya untuk takhsis, hanya kepadamu ya Allah, nggak ada yang lain. Iyyaka ini mendahulukan musnad ilaih, ya. Ini fi'ilnya diakhirkan, iyyaka didahulukan. Nah, untuk apa? Takhsis, aslinya fi'il dan fa'il kan begitu. Fi'il fa'il ini maf'ul bih, malah ini maf'ul bih. Tapi ini didahulukan dari fiilnya. Iyyaka na'budu. Ini takhsis, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Nah, baik. Kemudian musnad didahulukan jika ditemukan keadaan yang menghendaki untuk mendahulukannya. Contoh, dia berupa amil. Amil itu bisa fiil atau yang menggantikannya isim fa'il dan seterusnya. Contoh nih, qoma aliyun. Qoma ini kan fiil. Ali telah berdiri. Qoma telah berdiri, aliyun ali. Ya, ini koma ini dia musnad, didahulukan karena dia sebagai fiil. Contohnya juga kata-kata pertanyaan, istifham, ini wajib didahulukan. Dia punya hak untuk didahulukan. Aina at-thariq, ya kan? Aina itu khabar muqaddam, ya. At-thariq ini apa namanya? Mubtada yang diakhirkan. Nah, ini. Kenapa aina didahulukan? Karena dia kata tanya, istifham, maka harus didahulukan. Aina at-thariq. Aina at-thariqu. Baik. Kemudian ada beberapa tujuan untuk sebuah mendahulukan apa namanya musnad ilaih, ya. Di antaranya untuk menampakkan kegembiraan. Misalnya ini, sa'idtu bi ghurrati wajhikal ayyam wa tazayyanat bi liqa'ikal a'wam. Sa'idat. Ini fa'ilnya adalah al-ayyam, ya. Sa'idat ini musnad, didahulukan, fi'il, ya, menjadi bahagia, bi ghurrati wajhika, dengan melihat cerahnya wajahmu, al ayyamu, hari-hari, wa tazayyanat, dan menjadi indah, bi liqa'ika, dengan bertemu denganmu, al a'wamu, masa-masa atau tahun-tahun, ya. Artinya masa-masa itu menjadi indah karena berjumpa denganmu, dan hari-hari menjadi bahagia karena bisa melihat wajahmu. Ini untuk menampakkan rasa gembira. Ini fa'il diakhirkan, ini musnad ilaih, ya, ayyamu, kemudian a'wam, dan fi'ilnya musnadnya ini tazayyanat dengan sa'idat didahulukan. Nah, ini ya, kemudian untuk mentaksis lillah, hanya milik Allah, ya, mulkus samawati wal ardh, ya. Ini baik. Ini yang kedua nih, untuk at-tashwiq, untuk menampakkan rasa senang, gembira. Contohnya nih, ini biasanya untuk memuji-muji orang nih. Para penyair dulu, salasatun tusyriqud dunya bi bahjatiha, syamsud duha wa abu ishaq wal qamaru. 3 perkara, tusyriqu, yang menyinari ad-dunya, dunia, bi bahjatiha, dengan sinarnya, dengan lenteranya yang mencorong, kan begitu, dengan sinarnya. Apa yang pertama? Syamsud duha, yaitu matahari di waktu duha. Wa Abu Ishaq, dan Abu Ishaq ini nama panggilannya Khalifah Mu'tasim yang dipuji. Wal qamar, dan apa namanya, rembulan. Artinya ini si Abu Ishaq diserupakan dengan matahari dan rembulan dari segi bisa menyinari dunia. Ini pujian kepada seseorang, ya, taswiq. Ini jadi apa namanya, mendahulukan musnad, ya, salah satu. Kemudian syamsud duha, ya, ini didahulukan, ini mubtada, ini juga mubtada, ini mendahulukan musnad. Kemudian untuk takhsis, ya, kemudian untuk meletakkan makna yang diakhirkan. Jika makna yang didahulukan lebih apa,
ada hal yang ingin disebutkan seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam adalah ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini kan ada makna diakhirkan, ya kan? Mengapa demikian? Karena ada makna di awal yang ingin didahulukan, ingin disebutkan, yaitu apa? Orang yang berakal akan bisa merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya ini inna fi ini khobar muqaddam. Ini khobarnya amil nawasih. Amil nawasih. Ini musnad. Ya, didahulukan. Nah, adapun isimnya itu diakhirkan. Baik, mungkin itu ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa lewat WhatsApp atau yang lain. Nah, ini contoh musnad dan musnad ilaih dari syair Abu Nawas ya, yang ma'ruf. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit maknanya. Baik, mungkin itu dari saya. Syukron ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum, wa idza kana hunaka syai'an lam tafhamuhu aw syai'an ghairu wadih, kalau ada hal yang belum jelas mungkin mau ditanyakan, karena ini kan terbatas ya online, maka boleh ditanyakan, silakan. Telepon bisa, WA bisa. Oke, syukron. Naktafi bi hadzal liqa wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.